every player back. Shot comes in, fine save from Senna Lammens, diving to his right hand side. King MU terus melaju kencang bersama Michael Carrick dengan 4 kemenangan beruntun. Michael Carrick benar-benar memukau pendukung setan merah. Namun keajaiban yang Carrick lakukan membuat kalian lupa pada satu sosok krusial, yakni Senna Lammens. Sebelum dia datang, fans King MU selalu marah-marah sampai stres gara-gara kiper mereka nggak becus nangkap bola. Sekarang fans King MU sudah jarang koar-koar tentang kiper karena punya Lammens. Setidaknya pendukung United nggak perlu takut dibully karena blunder Andre Onana atau Altay Bayindir lagi. Lammens bakal punya peran penting untuk membawa setan merah finish setinggi-tingginya musim ini. Dan kiper Belgia ini terus konsisten menunjukkan kualitasnya sejak Carrick datang. Perjudian besar bernama Senna Lammens. Semua fans King MU sekarang sedang memuji Michael Carrick setinggi-tingginya. Memang betul kalau kebangkitan setan merah ini karena Miracle Carrick. Mungkin kalau sekarang masih dilatih Ruben Amorim, kita nggak akan melihat King MU tampil sekonsisten ini. Namun kalian jangan lupa satu sosok yang mulai jarang disorot, tapi perannya sangat vital. Saat King MU lagi gacor banget, kita jadi lupa mengapresiasi Senna Lammens. Kiper Belgia ini tetap menunjukkan performa konsisten di bawah asuhan Carrick. Fans King MU pasti bersyukur banget pembelian Lammens ternyata worth it. Padahal dulu United dianggap membuat perjudian besar dengan mendatangkan kiper 23 tahun ini. Paul Scholes menjadi orang pertama yang meragukan kapasitas Lammens. Kamu membeli pemain ini dari Belgia, harganya cuma 20 juta pounds. Menurutku itu sudah cukup menjelaskan segalanya tentang dia saat ini. Itu memberitahu aku bahwa Lammens bukan kiper top. Menurut Scholes, pihak klub seharusnya mengejar Gianluigi Donnarumma, bukan Lammens. Nama Donnarumma memang sempat masuk ke dalam radar setan merah. Namun kiper Italia ini akhirnya lebih memilih pindah ke Manchester City. Setelah Donnarumma diboyong City, Amorim langsung mengalihkan target ke Emiliano Martinez. Pelatih asal Portugal ini ingin United membeli kiper yang sudah berpengalaman di Premier League. Dan Martinez memenuhi semua kriteria yang diinginkan Amorim. Ia juga dianggap punya mental tahan banting yang sangat cocok untuk menjadi kiper United. Saat Amorim terus mendorong nama Martinez untuk diboyong, pihak klub justru ragu. Sifat Dibu, panggilan akrab Martinez, yang nyentrik dan tengil dianggap bakal jadi bom waktu. Jika ia gagal memenuhi ekspektasi, tekanan besar di United bakal melahap mental Martinez. Selain itu, kiper Argentina ini juga mencatatkan errors leading to shots atau blunder kiper yang membuat lawan mendapat shots lebih banyak dari Andre Onana. Di sini, manajemen United pesimis Dibu akan memberikan mereka ketenangan di bawah mistar gawang. Lalu muncul nama Lammens yang direkomendasikan oleh Tony Khan. Kalian fans King MU yang masih belum kenal beliau, sekarang harus bilang terima kasih sebanyak-banyaknya. Berkatnya kalian bisa punya kiper sebagus Lammens. Nama Karen sendiri bukan sosok asing untuk The Red Devils. Statusnya sebagai pemandu bakat kiper membuat ia sering diminta rekomendasi saat United ingin memboyong penjaga gawang. Sebelumnya ia pernah berdebat panas dengan Erik ten Hag terkait pembelian Onana. Kiper Kamerun ini tidak direkomendasikan oleh Tony. Namun saran sang pemandu bakat tidak didengarkan karena saat itu Ten Hag punya kuasa menentukan pemain yang diboyong klub. Hal yang berbeda terjadi di era Amorim. King MU sudah punya direktur olahraga yakni Jason Wilcox yang lebih punya kuasa menentukan siapa pemain yang akan dijual dan dibeli oleh setan merah. Wilcox akhirnya lebih setuju untuk merekrut Lammens daripada Martinez. Kalau kalian mengira Wilcox memilih Lammens karena ingin berseberangan dengan Amorim, perkiraan kalian salah. Kenapa direktur olahraga setan merah itu lebih mendengarkan saran dari pemandu bakat klub ketimbang pelatih mereka sendiri? Jawabannya adalah karena data. Sebelum diboyong oleh King MU, Lammens tercatat sebagai kiper dengan penyelamatan terbanyak di 10 liga terbaik Eropa. Ia juga mencatat umpan progresif terbanyak untuk kiper di bawah 23 tahun.
Selain itu, Lamens juga lebih meyakinkan dalam hal memotong umpan silang. Skill ini sangat penting dan sangat dicari oleh manajemen United. Pasalnya, dua kiper mereka, Onana dan Altay Bayindir, sangat lemah dalam urusan duel bola atas. Faktor berikutnya yang membuat Lamens lebih dipilih daripada Martinez adalah faktor usia dan gaji. Lamens dianggap lebih cocok untuk proyek jangka panjang klub karena usianya baru 23 tahun. Sementara Dibu, meski masih tampil di level tertinggi, akan segera melewati umur prime-nya dalam 3 tahun ke depan. Permintaan gaji Martinez yang mencapai 200.000 pound sterling per pekan juga menjadi hambatan. Setan Merah masih harus merogoh kocek transfer 30 juta pound sterling jika ingin merekrut Dibu. Faktor terakhir adalah keterangan Lamens dan karakternya yang humble. Berbeda dengan Dibu yang meledak-ledak, Lamens nggak banyak tingkah dan kalem, seperti mas-mas biasa pada umumnya. Akhirnya takdir lebih merestui Manchester United meminang Lamens ketimbang Martinez. Omongan Scholes tentang Lamens bukan kiper top, sekarang pelan-pelan mulai terbantahkan. Dapatkan jersey hoki yang skena dan vintage banget cuma 70 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Kunci Manchester United mengejar 4 besar. Jika ada satu kata yang bisa menggambarkan Sana Lamens, itu adalah safety alias keamanan. Saat nama Lamens ada di starting line-up, setengah rasa cemas fans King MU sirna. Mereka tahu gawang timnya akan baik-baik saja jika dijaga Lamens. Semua fans King MU menyebut Bryan Mbeumo atau Matheus Cunha sebagai rekrutan terbaik di musim panas. Sebagian mungkin memilih Benjamin Sesko karena potensinya menjadi striker top. Namun sedikit yang memberikan apresiasi lebih untuk Lamens. Sejak datang ke Old Trafford, Lamens adalah kunci dari lonjakan performa United. Bahkan di era Ruben Amorim yang penuh kekacauan, fans King MU harus bersyukur memiliki Lamens. Sekarang di bawah asuhan Carrick, kiper Belgia ini tetap konsisten. Lamens baru 2 kali merasakan kekalahan dari 18 penampilan sejak berseragam Manchester Merah. Statistik ini berbanding jauh dengan Andre Onana yang menelan 8 kekalahan dengan jumlah match yang sama. Lamens juga sudah mengemas 2 clean sheet dari 4 pertandingan bersama Carrick. Ia punya banyak momen saves hebat bersama The Red Devils. Momen terbaru saat Lamens menepis sepakan Joachim Andersen dari jarak dekat saat melawan Fulham. Di sini Lamens menunjukkan refleks super kilat, meski ia sempat salah mengantisipasi laju bola. Kemudian ada saves krusial melawan Arsenal di Emirates Stadium. Lamens berkali-kali menggagalkan peluang tuan rumah untuk mencetak gol. Salah satunya sundulan jarak dekat dari Martin Zubimendi. Jika dibedah lebih dalam, penyelamatan ini sangat epik karena Lamens bukan hanya menepis bola, tapi dia juga mengarahkannya ke atas mistar gawang, agar tidak ada pemain Arsenal yang bisa mengambil rebound. Laga melawan Arsenal ini juga membuktikan kualitas Lamens dalam urusan memotong umpan silang. Ia cuma kebobolan 1 gol dari skema corner mematikan Arsenal. Saat itu The Gunners total mendapatkan 9 sepakan pojok di sepanjang pertandingan. Seperti yang kami sebut di awal, Lamens bakal menjadi kunci bagi King MU untuk mengejar 4 besar. Kehadiran Lamens memberikan ketenangan tambahan di lini belakang. Selain punya tangan yang cekatan untuk membuat saves, Lamens juga punya kaki yang luas untuk melakukan build up. Kemampuan passing jarak jauh Lamens layak mendapatkan apresiasi tinggi. Di laga kontra Manchester City, Lamens sukses mengirimkan 11 umpan lambung dari 13 percobaan. Kemampuan long ball Lamens ini sangat berguna untuk menerobos pressing ketat lawan. King MU masih bermain dengan transisi cepat dan direct bersama Carrick. Selain untuk menerobos pressing ketat City, long balls juga dipakai United untuk memulai counter cepat. Lamens akan mengarahkan bola ke target umpan lalu berharap rekan-rekannya bisa memenangi duel second ball. Selain long ball, di era Carrick sekarang, Lamens juga mulai diandalkan untuk build up dari bawah. United memakai skema 4-2 saat melakukan kombinasi build up dari bawah. Di sini peran Lamens sangat vital karena menjadi distributor pertama. Biasanya Lamens akan memakai 2 bek tengahnya untuk menjadi opsi umpan. Namun seringkali Lamens juga berani mengarahkan build up ke 2 pivot atau gelandang bertahan United. Di momen ini Kobbie Mainoo dan Casemiro sering turun untuk menjadi penerima distribusi Lamens. Selain faktor yang datang dari dirinya sendiri, Lamens juga didukung oleh komposisi pertahanan yang lebih tangguh. Sejak Carrick datang, kuartet back King MU konsisten diisi Harry Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, dan Luke Shaw. Pakem 4 back ini membuat pertahanan King MU lebih stabil dalam mengawal Lamens.
Berbeda dengan Ruben Amorim yang sering bongkar pasang lini belakang. Duel Maguire dan Lisandro juga memberikan banyak keuntungan bagi Lamans. Ia punya bek tengah yang bisa diandalkan untuk duel keras sekaligus menjadi opsi build up dari bawah. Baik Maguire dan Lisandro sama-sama punya kemampuan on the ball yang bagus, terutama Lisandro yang sering diandalkan Carrick sebagai progresor lewat line breaking pass-nya yang akurat. Kestabilan lini pertahanan King MU sekarang membuat peran Lamans sedikit terlupakan. Nah, hal ini langsung disorot oleh Phil Jones selaku mantan bek King MU. Jones menilai Lamans harus kembali mendapat apresiasi tinggi karena apa yang dia lakukan untuk United sangat vital. Sejujurnya saya ingin sedikit menyoroti Senne Lamans. Menurut saya dia luar biasa sejak datang. Posisi kiper nomor 1 di Manchester United adalah peran yang sangat berat dan dia menanganinya dengan sangat baik, ucap Jones. Namun statement Jones justru dibantah oleh ex-asisten Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen. Meski Lamans tampil konsisten dan jarang blunder, Meulensteen masih menyebutnya belum layak menjadi kiper nomor 1 setan merah. Dia berpotensi menjadi kiper yang sangat bagus, tetapi saat ini dia belum siap dan belum cukup baik untuk menjadi kiper utama Manchester United, tegas Meulensteen. Bahkan mantan tangan kanan Ferguson ini membandingkan Lamans dengan kiper-kiper top di Premier League. Arsenal punya kiper top, Liverpool juga, Manchester City juga, bahkan Aston Villa dengan Emiliano Martinez memiliki kiper yang bisa memenangkan pertandingan. United saat ini belum, tambah Meulensteen. Kalau kamu sebagai fans King MU lebih setuju sama argumen siapa? Statement positif dari Phil Jones yang sangat mengapresiasi performa Lamans yang jarang disorot, atau justru sepakat dengan sindiran tajam dari Rene Meulensteen? Jaket anti air dari Freestyle ini lagi diskon sampai 100 ribuan, cek linknya di bawah ini. Dengan performa Senne Lamans yang terus konsisten, akankah Manchester United juga bisa terus mengejar 3 besar Premier League?